Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pakai yang luar biasa menjelaskan, semoga itu menjadi penambah kekhusyuan dalam sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk selanjutnya kita berlanjut pada sesi pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Kiai. Ya, pertanyaan pertama itu, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya tentang tadoru pekan kemarin atau minggu lalu. Saya merasa tercerahkan, tapi masih ingin bertanya, apakah boleh mendoakan buruk atau kehancuran bagi negara-negara yang sedang dilanda musibah sekarang, karena mereka cenderung memusuhi Islam? Mangga Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, iya kan, Cina itu ya sedang dilanda. Apakah kita boleh atau harus, atau bagaimana sikap kita, harus senang atau gimana ya? Nah, kita analisis saja dari ayat-ayat yang bicara, juga pengalaman para rasul ya dalam hal seperti itu. Kalau dari ayat tadarru itu sendiri, la'allah Allah mengirimkan rasul kepada umat-umat terdahulu, kemudian Allah turunkan siksa al-ba'sa wadr. Tapi kata Allah, la'allahum yatadarra'un. Jadi Allah itu punya harapan baik saja. Disinilah baiknya Allah luar biasa, saudara. Siksa itu juga berlandasan sayang dari Allah itu. Sebab la'allahum yatadarrun, mudah-mudahan. Nah, kalau dari jiwa itu, mungkin kalau sejalan dengan jiwa itu, mungkin malah kita harus mendoakan juga, Allahumma, ya Allah, mudah-mudahan bencana itu jadi hidayah bagi mereka. Itu bagusnya kira-kira. Tapi kalau umpamanya melihat peristiwa siapa? Nabi Nuh. Nabi. Ada doa begini dari Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara fa innak in tadarhum yudillu an sabilik yudillu an sabilik wala yalidu illa fajiran. Ya Allah, jangan engkau sisakan di bumi ini seorang kafir pun, karena sebab mereka kalau engkau diamkan mereka hanya akan menyesatkan dari jalan Allah, dan mereka akan hanya melahirkan saja orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang kafir juga. Oh, Nabi habiskan dengan banjir itu. Tuh Nabi Nuh dah. Wah, katanya para ulama, itu mah pantas sudah. Nabi Nuh kan dakwahnya 950 tahun. Saya sedikit, wah. Coba. Tapi pengalaman Rasulullah ini saya akan kata-kata fakta-fakta saja. Rasulullah waktu setelah dari Taif dilempari, wah habis-habisan. Sehingga doanya luar biasa panjang, tidak saya bacakan secara, tapi akhir doanya, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, kalau engkau tidak murka padaku, apapun yang terjadi padaku, aku tidak peduli ya Allah. Aku khawatir engkau tidak ridho. Aku tidak mau engkau, aku dapat sakhatik tidak ridho darimu. Nah, di perjalanan antara Taif dan Mekah, Rasulullah mengadakan berdoa, tiba-tiba awan menutupnya sehingga jadi teduh. Datanglah Jibril, Muhammad. Allah telah mendengar ucapan kaum-kaummu yang menghardik, yang menyiksa luar biasa. Allah mendatangkan malaikatul jabal, katanya, litamurhu bima syi'ta, untuk engkau perintahkan sekendakmu. Mau apa? Datanglah malaikat jabal menawarkan, ini hadis sahih. Aku tawarkan atas kehendakmu apapun, an utabbik alaihim,
dua al-khashbain. Kalau mau aku akan angkat dua gunung itu lantas dipakai dilemparkan ke Taif dan Mekah kalau mau. Apa jawab Rasulullah? Bal arju ayyukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrik. Tidak, malaikat, aku harap dari keturunan-keturunan mereka timbul orang-orang yang menyembah Allah dan Rasul dan tidak memusyrikan. Padahal Rasulullah belum lama itu baru pulang dari Taif. Tidak terfikir untuk bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wa tapi aku harap sekalipun mereka begitu, aku berharap dari keturunan mereka ada orang-orang. Wah, bandingkan itu. Kalau Nabi Nuh begitu, Nabi Rasulullah begitu. Nah, kata para ulama, inilah bedanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Begitu jadi Nabi Nuh. Masih ada pertanyaan dari sini. Bukankah Rasulullah juga pernah mendoakan waktu kunut itu? Qanata syahran yad'u ala ahya'in. Rasulullah kunut 1 bulan yad'u ala ahya'in. Yad'u ala ahya'in itu mendoa. Kalau yad'u ala itu mendoakan kejelekan, kerusakan, keburukan. Ad'u alaika, saya mendoakan jelek kepadamu. Ad'u laka, saya mendoakan baik bagimu. Kalau ad'u ila, mengajak, ya. Ud'u ila, mengajak. Nah, Rasulullah pernah mendoakan beberapa daerah, Ro'lin, Lahyan, beberapa ya, ada 4 suku yang didoakan jelek karena waktu itu Rasulullah ditipu oleh mereka, minta bantuan. Rasulullah mengirimkan 100 pasukan, 100 orang. Ternyata Qurra, kata Anas, itu ternyata oleh mereka dibunuh. Rasulullah sangat hati luar biasa berat dan Rasulullah mendoakan jelek. Yad'u ala ahya'in. Nah, mendoakan jelek untuk mereka, tapi summa taroka. Dalam hadis kemudian Rasulullah meninggalkannya. Meninggalkannya apa? Meninggalkan doanya yang mengecam itu. Kenapa? Karena turun ayat laisa laka minal amri syai'. Muhammad, urusan umat itu bukan urusanmu. Itu urusanku. Kau bisa jadi mereka berubah semua ya tubullah, kemudian Allah menerima tobat mereka. Nah, jadi ditegur doa itu Rasulullah, kemudian Rasulullah menghentikannya, ya, dengan turunnya ayat itu dalam beberapa hadis. Tapi para ulama tetap saja bisa membolehkan mendoakan kejelekan, karena ada doa itu lagi tentang yang didolim itu, apa itu? Ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainaka wa bainahu hijabun. Hati-hati atas doa orang yang teraniaya, sebab antara dia dan Allah tidak ada hijab. Artinya orang yang teraniaya boleh mendoakan yang jelek. Nah, karena itu silahkan bisa menyimpulkan yang terbaik. Apakah kepada orang Cina kita harus mendoakan kehancuran saja? Nampaknya kalau Rasulullah bukan itu. Ya Allah, mudah-mudahan bencana itu membuat mereka mendapat hidayah saja. Wah, itu lebih mulia saya pikir, ya. Sekalipun boleh mendoakan yang tidak kurang baik itu. Tapi tentu saja mendoakan kurang baik atau karena didolim itu bukan karena kebencian dan bukan karena nafsu dan amarah. Itu mungkin Pak Paki yang bisa saya jelaskan. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai.
Mungkin barangkali ada yang mau bertanya sebelum berlanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Kalau belum ada, mungkin saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pak Ustadz atau Pak Kiai, mohon maaf kalau permintaan saya ini terlalu jauh dari keumuman. Jika tidak berkeberatan, saya mohon penjelasan tentang metode pengkajian Pak Kiai terhadap ayat Al-Quran. Karena saya sering merasakan ada beda, mungkin ada yang dimaksud ada yang baru gitu. Terutama ke dalam makna yang terungkap. Apa Pak Kiai mengembangkan metode khusus? Enggak Pak Kiai? Aduh, agak berat juga. Betul. Memang pengembangan kajian ini terus terang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat dari ketidakpuasan. Aduh, kalau bagusnya baca Quran ya. Ketidakpuasan saya dalam memahami ayat dari tafsir-tafsir yang ada gitu ya. Apalagi keumuman tafsir-tafsir itu hanya beroperasi pada bahasa standar, pada tanda ya. Artinya nahwu sorof. Yang masuk ke gaya bahasa, artinya masuk ke balagoh itu tidak banyak. Dari seperti Al-Kasab, Jamasari, Al-Alusi, kemudian di sana At-Tahrir wa Tanwir, ya, Abu Su'ud. Nah, saya ternyata ketidakpuasan saya itu karena bahasa standar. Contoh saja begini supaya jelas ketidakpuasan saya. Dia bagusnya bagusan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum. Ini sudah dibahas tapi ketidakpuasannya belum ungkapkan ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum. Nah, di sini tapi jadi padahal ruhnya sama-sama ke asma ya. Kenapa begitu? Seperti tadi ini perubahan itu ada perubahan terus ada. Kenapa begitu? Saya kejar di tafsir hampir tidak ada, katakanlah tidak ada yang memuaskan. Ya, kebanyakan tafsir menjelaskan asma itu apa, gitu ya. Tafsir bagaimana Allah mengajarkan Adam itu yang saya cari. Bagaimana proses Allah mengajar wa'alamanya itu bagaimana? Kebanyakan tidak menjelaskan itu, yang menjelaskan juga dua caranya. Ini ada di Al-Alusi dan juga tafsir-tafsir. Dua, Allah membelajarkan Adam itu, Allah membelajarkan itu bagaimana caranya. Satu, ada yang menyatakan al-qal ma'rifah fi qalbi Adam. Allah memasukkan pengetahuan kepada Adam tanpa proses. Boleh, tentu saja. Tapi bagi saya belum bisa dipahami ini. Perubahan hak jadi hum. Kemudian ada juga talqin. Talqin itu katanya Adam itu dibimbing menyebutkan kata ini untuk benda ini, kata ini dengan suara dua. Nah, suaranya di mana? Mungkin saja dari burung itu di penjelasannya. Itu juga tidak memuaskan saya. Nah, sedangkan ini gaya bahasa Arab yang sangat kedua tertinggi setelah pasal wasal, baru iltifat, kemudian takdim dan seterusnya. Nah, setelah saya hubungkan ayat ini dengan sebelumnya, apa itu ayat Al-Alaq, alladzi 'allama bil qalam, Allah membelajarkan Adam bil qalam dengan melalui media. Wah, saya mulai muketar paham bahwa asma ini sekedar media. Setelah hubungkan dengan pembelajaran pada surat Al-Rahman, lebih terbuka lagi. Jadi, nah, akhirnya begini. Dari wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa araduhum, justru
saya menemukan konsep pembelajaran modern. Katakanlah konstruktivisme begini. Hak itu kulu jam'in mu'annas. Hak mu'annas. Semua kata mu'ajama mu'annas tercover. Mau kumpulan laki-laki, perempuan, berakal, tidak berakal, tercover dengan hak. Sementara hanya untuk laki-laki, tapi mengcover semuanya, semua. Nah, dari sana dipahami, Adam itu dengan istilah hak itu disodori semua benda tanpa klasifikasi, tanpa kategorisasi. Kemudian Adam melakukan pengamatan terhadap karakteristik benda-benda itu. Setelah dia melakukan pengamatan membedakan benda-benda itu berdasar karakteristiknya, Adam mampu mengklasifikasikan dan mengkategorisasikan. Jadilah Nah, jadi prosesnya Adam lama. Dari hak ke itu proses. Adam mengamati, mengidentifikasi karakteristik benda-benda, mengklasifikasi, mengkategorisasi, jadilah Nah, dengan proses itulah Adam mampu mengklasifikasi, mengkategorikan, Adam mampu memberdaya. Dengan kemampuan itulah Adam layak jadi khalifah. Adam unggul. Nah, terus terang, pemahaman itu sudah berjalan lama. Ya, dan akhirnya ini saja, apalagi dihubungkan dengan pembelajaran alam pada surat Ar-Rahman, kita akan bisa merumuskan konsep pembelajaran yang sangat luar biasa. Ya, Al-Quran lebih dulu. Terus terang itu berangkat dari ketidakpuasan, ya, dengan tafsir-tafsir yang ada. Karena menurut saya belum menjelaskan itu. Nah, begitu juga saya melihat mengembangkan pemahaman pada tafsir-tafsir lain seperti tadi juga. Nah, ya, itu sudah banyak yang menyebutkan irtifat, tapi maknanya tidak jelas. Kalau takdim sudah banyak yang mana. Irtifat ada gitu ya, belum banyak. Yang kalau takdim sudah banyak. Kalau irtifat belum banyak. Di tafsir apa juga Al-Munir disebut irtifat, tapi maknanya tidak dijelaskan. Nah itu jadi pengembaraan pemikiran saya, dan memang saya ingin bermanfaat begitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada 3 pendekatan yang saya kembangkan terhadap tafsir ini. Pendekatan balaghi. Ayat itu sedang apa Allah dengan ayat ini? Supaya masuk ke situasi psikologis ayat. Sedang apa Allah dengan ayat ini? Kemudian kedua, pendekatan pedagogis. Dengan ayat itu sembara masuk ke situasi psikologis dengan ayat itu sebagai fenomena pedagogis, tindakan pedagogis, yakni yang kena pada situasi psikologis yang sama. Maka bisa dianalisis konsep komponen-komponen pendidikan. Yang ketiga ada pendekatan wahdi, integral kesatuan konsep. Mungkin suatu waktu kalau perlu nampaknya ini kalau harus jelas satu-satu ya, banyak contoh gitu mungkin lebih jelas. Kedua juga pendekatan pedagogis banyak contoh mungkin akan jelas. Mudah-mudahan akan saya pertimbangkan ke depan untuk kemungkinan menjelaskan ini lebih banyak. Itu kira-kira memang terus terang seperti itu yang saya kembangkan. Saya berusaha masuk ke situasi psikologis ayat. Apa Allah ini? Nah begitu. Nah, harus dikaji dengan berbagai kata sehingga mampu menangkap. Nah dengan demikian ini saja tentu saja belajar bagi saya sendiri ya. Nah bagi saya sendiri, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi
semuanya. Itu mungkin Pak Fakih yang bisa saya jelaskan tentang metodologi itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Pak Kiai sudah menjelaskan. Mungkin banyak sekali yang pemaparan atau yang perlu kita bahas, tapi karena waktunya sudah hampir habis nih Pak Kiai, mungkin sementara kita lanjutkan dulu untuk berdoa bersama. Mangga pada Pak Kiai berkenan untuk memimpin doa. Mangga Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Allah yang Maha Rahim, ya Allah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyantun. Ampunilah kami ya Allah, dosa kami ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah, dan kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi sayangi kami di saat kami kecil. Ampunilah guru-guru kami ya Allah, terimalah iman Islam mereka. Ampunilah segala dosanya ya Allah. Tempatkan mereka pada tempat termulia di sisimu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Telah panjang musibat yang Engkau perlihatkan dan hadirkan dalam kehidupan kami ini ya Allah. Tapi sepanjang itu juga kami lalai melihat dan mengingat peringatan-Mu ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, jadikanlah segala kenyataan musibat-musibat ini kami mampu melihat harapan-Mu di belakangnya ya Allah. Kami mampu meresponnya dengan sebaik-baik yang Engkau harapkan. Kami mampu bertadarru kepadamu sebaik-baiknya ya Allah. Jadikanlah segala kenyataan ini menyebabkan kami lebih dekat kepadamu. Amin ya Allah. Lebih takut dari azab-Mu. Lebih berharap pada kebaikan dan surga-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Jadikanlah mata kami ini mampu memandang kehadiran-Mu, keagungan-Mu dalam segala kenyataan yang kami lihat ya Allah. Amin. Jadikan pikiran kami pun cerdas melihat terang benderang kehadiran-Mu, keagungan-Mu, harapan-Mu, nilai-Mu dalam seluruh kenyataan yang Engkau hadirkan dalam kehidupan ini ya Allah. Janganlah musibat dunia ini sekaligus mengantarkan musibat kedua yang lebih berat di akhir nanti ya Allah. Amin. Hanya Engkau harapan-Mu ya amalan kami ya Allah. Hanya Engkau tempat kembali kami ya Allah. Amin ya Allah. Pikiran kami, hati kami, seluruh kemampuan kami untuk mampu mendekat kepadamu, merespon harapan-harapan-Mu terbaik ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk melakukan terbaik. Salat kami terbaik, kami terbaik. Dan seluruh aktivitas kami jalan terbaik menuju-Mu, menuju surga-Mu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. At-Tawwabur Rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah
Amin ya Allah. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada apa yang sudah menyampaikan materi kemudian juga diakhiri dengan membacakan doa. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para guru besar yang hadir dalam kuliah subuh ini. Ada Prof. Karim, ada Prof. Juntika, dan profesor-profesor yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kemudian juga terima kasih ke para dosen, ada Bapak Kaprodi, ada Pak Dekan juga. Terima kasih kami sampaikan. Kemudian juga para ustadz yang sudah hadir dalam acara kuliah subuh ini, dan kepada alumni juga, alumni IPAI dan PAI S2, juga pada teman-teman mahasiswa juga kami ucapkan terima kasih. Oleh karena itu, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC. Mangga. Terima kasih Alhamdulillah, acara demi acara telah kita selesai laksanakan. Tibalah kita di sesi yang terakhir ini, yaitu penutupan. Marilah kita sama-sama tutup kegiatan kuliah subuh pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah dan doa kifaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, dari saya selaku MC mohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di hadirin sekalian. Semoga kita bisa bertemu kembali di kuliah subuh yang selanjutnya. Akhirul kalam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.